Halo, selamat datang kembali di Arx Channel. Kalian pasti penasaran kan, kenapa saya bawa dua box? Satu besar dan satu kecil. Karena di video kali ini, kita disponsori oleh Nvidia dan juga Zotac Gaming untuk menguji atau mengulas salah satu fitur buat kalian para sobat yang suka gaming tembak-tembakan. Fitur tersebut yaitu Nvidia Reflex. Nah, kita juga banyak dapat pertanyaan dari para penonton Militan Arx gimana cara kerja dari Nvidia Reflex itu. So, langsung aja kita siapin peralatannya. Sebelum masuk ke pengujian, kita bahas dulu VGA-nya ya. Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge OC. Karena ini masih menggunakan arsitektur Ampere, jelas dia memiliki fitur dan juga keunggulan yang sama persis seperti GeForce RTX 30 series yang lainnya. Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge OC ini jelas dia sudah pre-overclocked dari pabrikannya ya, sesuai namanya OC. Dan dia memiliki boost clock yang lebih tinggi dibandingkan dengan seri Nvidia GeForce RTX 3060 yang versi standar. Untuk Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge OC ini memiliki bentuk yang compact dan metode pendinginan yang dinamakan adalah Ice Storm 2.0 dan dia memiliki dual fan dan juga aluminium heatsink fin. Untuk di bagian belakang GeForce RTX 3060 dari Zotac ini ya, tuh dia pakai backplate ya. Jadi ini akan membuat VGA kalian akan tetap kokoh atau solid kalau misalnya kalian pakai di PC kalian. Untuk VGA ini juga ada satu PCIe 8 pin konektor dan juga dia dilengkapi yang namanya software Firestorm Utility. Di situ kalian bisa monitoring VGA Zotac kalian dan juga mentuning VGA kalian sekaligus kalian juga ganti RGB pada VGA Zotac Gaming kalian. Oke, lanjut ke Nvidia Reflex. Apa itu Nvidia Reflex? Jadi Nvidia Reflex itu ada buat kalian para gamer supaya kalian itu mendapatkan pengalaman bermain itu lebih nyaman dengan cara memangkas sistem latensi pada PC kalian. Sehingga ketika kalian klik, kemudian muncul ke display monitor kalian itu mempunyai latensi yang lebih rendah. Umumnya ya, di skenario game, yang dimana game itu adalah game-game GPU bound, CPU itu biasanya mengantrikan gambar ke dalam render queue supaya si GPU itu siap untuk merender gambar tersebut. Sayangnya, di sistem kinerja yang seperti ini, itu akan mendapatkan latensi yang sedikit lebih besar. Sama si Nvidia Reflex, sistem kinerja seperti ini itu dipangkas supaya CPU dan GPU ini lebih sinkron, jadi latensinya akan sedikit lebih kecil. Biasanya kalau kita main game, kita akan sedikit merasakan ya, kalau ada yang namanya latensi ketika kita klik kemudian muncul displaynya ke monitor kita. Tapi kita nggak tahu seberapa besar dan berapa besar angkanya. Nah, untuk menguji latensi tersebut, kita pakai monitor ini, Asus ROG Swift 360Hz PG259QN. Kenapa kita pakai monitor ini? Karena di monitor ini itu tertanam alat yang namanya Nvidia Reflex Latency Analyzer. Nah, dengan alat tersebut, kita bisa memonitoring berapa besar render latensi sampai dengan click to display latensi yang ada di monitor kita. Dengan cara kita pakai performance overlay dari GeForce Experience. Nah, penasaran gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke pengujian. Nah, untuk melakukan pengujian ini tentunya kita harus menggunakan hardware-hardware atau device yang memang kompatibel dengan Nvidia Reflex. Makanya kita menggunakan GeForce RTX 3060 dari Zotac ini, Zotac Gaming. Kemudian kita pakai ini SteelSeries Rival 3. Kenapa kita pakai ini? Karena ini memang yang kompatibel dengan Nvidia Reflex dan juga tentunya kita juga membutuhkan ini monitor yang bisa untuk menganalisis sistem latensi pada PC kalian. Kita menggunakan Asus ROG Swift 360Hz PG259QN. Tentunya kalau kalian cuman beli aja, terus kalian nggak bisa menguji gimana untuk melihat atau memonitoring sistem latensi, kan ya percuma. Ya. Jadinya kalau kalian mau menguji sistem latensi tersebut, tentunya kalian harus pakai ini, ya. Jadi mouse-nya yang benar-benar kompatibel. Kemudian kalian harus pasang mouse ini ke monitor ini. Jadi monitor yang memang ada Nvidia Reflex Latency Analyzer ya. Ada beberapa yang kompatibel, kalian bisa cek di websitenya Nvidia. Dan tentunya kalau yang kita pakai ini adalah Asus ROG Swift. Di sini di belakang ini ada satu USB port warnanya orange dan itu digunakan untuk mouse ini yang kompatibel dengan Nvidia Reflex supaya bisa dibaca
click to display ya. Jadi latensi mouse-nya ini ke display-nya itu supaya bisa dibaca. Dan tentunya kalian harus juga pasang USB hub pada monitor ini supaya mouse kalian itu juga bisa terpakai pada monitor ini ya. Nah, untuk menghidupkan atau memonitoring performance overlay pada GeForce Experience, kita contohin caranya. Kalian buka dulu GeForce Experience, ya, kalian pasti akan masuk ke menu Home dulu. Ya, ini biasanya kalau ada beberapa game yang sudah masuk atau terinstall dalam PC kalian pasti ada di sini. Terus kemudian masuk di menu setting, ada di pojok kanan sini, gambarnya kayak gear gitu. Kemudian masuk di menu General, ya, General, terus di menu kolom About, ini ada Enable Experimental Feature, GeForce Experience Update may be required. Jadi kalian harus menggunakan GFE atau GeForce Experience yang paling baru supaya kalian bisa mengenable experimental feature. Ini kalian klik. Nah, biasanya kalau misalnya GeForce Experience kalian ini belum ke-update, dia pasti nge-update. Tapi kalau sudah seperti ini, tinggal dicetang aja ya. Kemudian kalian masuk ke menu in-game overlay ya. Kemudian kalian klik setting. Nah, masuk ke HUD, HUD layout. Kemudian masuk di menu performance dan pilih latency. Ini kalau misalnya experimental fitur tadi belum kalian nyalakan, ini yang latency ini pasti nggak ada, kalian cuma bisa kasih FPS ataupun basic aja ya untuk monitoringnya. Dan ini posisinya tergantung kalian mau taruh di mana, kiri atas, kanan atas, kiri bawah atau kanan bawah. Tapi kita mau pakainya yang Fortnite, dan di sebelah kiri atas ini biasanya nggak ada display, jadi kita kasih yang ini aja. Oke, kemudian kita back, done, dan kita tutup. Nah, untuk menghidupkan performance overlay-nya, itu kalian bisa tekan tombol Alt-R ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian sudah selesai setting eksperimental fiturnya di GeForce Experience, tentunya kalian akan menekan tombol Alt-R dan akan muncul performance overlay pada monitor kalian. Nah, ya. Terus supaya memunculkan sampai segini banyaknya, tentunya monitor kalian itu harus mempunyai yang namanya NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Nah, karena di monitor ini ada, cara hidupnya gini. Tekan tombol menu, kemudian masuk ke G-Sync Processor, kemudian Reflex Latency Analyzer, dan di sini PC plus Display Latency. Ini harus kalian hidupkan. Kalau nggak kalian hidupkan, sama aja kalian kayak memakai monitor yang nggak ada Reflex Latency Analyzer-nya. Dan tentunya nanti si performance overlay ini nggak akan memunculkan banyak menu yang di sini. Dia hanya memunculkan FPS, render present latency, sampai dengan render latency. Sisanya yang di bawah-bawah itu nggak akan kelihatan ya. Nah, untuk melihat click to display latency, itu kalian harus menghidupkan ini, namanya show monitoring rectangle. Dan di mana rectangle ini lokasinya itu harus sama atau harus pas dengan sinyal foton pada display kalian. Foton itu kayak kalau kalian nembak, itu ada muncul apinya. Nah, itu. Kebetulan di Fortnite, ya, di Fortnite, itu sudah ada yang namanya latency flash. Jadi kita cukup menempatkan reflect monitoring ini, ya, reflect monitoring ini, itu sesuai dengan latency flash yang dikeluarkan sama si Fortnite-nya. Ya, caranya gimana? Nah, ini. Kita masuk ke menu setting, ya. Terus kemudian di paling bawah itu ada yang namanya nih, latency flash. Ya, jadi ketika kalian klik, kemudian nanti akan muncul putih-putih di bagian sini, di bagian area sini ya. Akan muncul. Nah, itu monitoringnya kita paskan di sini supaya kita tahu click to display-nya itu muncul berapa. Oke. Sekarang kita langsung aja coba gameplaynya si Fortnite. Oke, sekarang kita sudah bermain Fortnite ya. Dan ini facing off. Dan reflect kita juga udah matiin dulu, dalam kondisi defaultnya kan mati reflexnya.
Jadi ini didapatkan berapa metrik per second ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, wait. Ini ada musuh. Oke, nah 36 ya. Jadi kisaran 30-an ya, kita mendapatkan 3 ya, sebentar. Ya, 35-an ya. Sekarang kita coba kalau misalnya kita nyalakan reflect-nya. Oke. Nah, reflect low latency kita nyalakan. Oke, sekarang kita apply and test. Sekarang kita coba sini aja dulu. Ya. Lumayan kan pengurangannya? Ya, jadi kita coba sambil jalan dulu aja. Kalian bisa lihat tadi pengurangannya dari 35 ke 23, bahkan nah, 24-an. Tergantung FPS-nya juga Mas Ali ya? Ya, itu juga tergantung FPS-nya. Jadi kalau misalnya kalian sudah, ini kan kita settingannya kan mentok kanan, kita pakai Epic ya, tapi facing-nya kita matikan. Nah, kalau misalnya kalian pakai, nggak bisa ya. Kalau misalnya kalian pakai FPS rendah banget, ya rendah banget kan berarti kan render sudah beberapa persen banyak di prosesor. Alhasil sistem latensi kalian itu pasti akan kecil. Ya, sistem latensi kalian akan kecil karena yang kerja CPU dan GPU itu sudah sinkron. Nah, biasanya akan berasa banget kalau misalnya kalian setting mentok kanan ya. Ini ada musuh nih. Kayak saya ini kan lagi setting mentok kanan. Jadi benar-benar GPU bekerja keras untuk ngerender pekerjaan ini. Nah, ini. Jadi intinya kalau refresh ini lebih efektif kalau gamenya GPU bound Mas Ali ya? Betul sekali. Oke, ya kelihatan kan? Nah sekarang kita coba boosting reflect-nya. Oh ada musuh lagi. Ya. Oke, coba boosting. Ya, kita apply and test. Ini akan berasa kalau misalnya lagi tembak-tembakan banget sih. Kita sebenarnya udah nyoba ya. Kalau misalnya setting low itu seberapa, kemudian setting high, epic itu seberapa dapatnya. Ini kan kita bacakan. Ini sekarang yang latency boost dan on. Nah. Ini yang didapat kalau yang on boost hasilnya kayak gini. Ya. Bisa sampai nyentuh 18 ya. Sip. Ya. Jadi latensi kalian akan semakin turunin lagi sama si NVIDIA Reflect. Nah, ini sekarang kita udah nyalakan VSync ya. Jadi FPS kita kunci di 60 FPS. Ya. Ini kondisi, bentar kita matikan dulu reflect-nya. Apply and test. Ya. Sekarang coba kita masih tetap sama 30-an ya yang dihasilkan. Oke, sekarang coba kita nyalakan reflect. Oke, kita naik dulu. Oke, sekarang kita coba.
sama, bisa turun sampai ke 20-an dari 30-an tadi ya Mat ya. Oke, sekarang coba kita nyalakan busnya. Oke, sambil kita jalan dan cari musuh ya. Tembak ini taksi. Ya, bisa up tuh sampai 17. Nah, ini kerasa banget ya. Kalau misalnya VGA kalian memang ke capping di 60-an ya, terus kalian pengen main click to display latensinya supaya lebih turun lagi. Jadi NVIDIA Reflex ini sangat membantu buat kalian ya. Bisa kalian lihat kan tadi secara live gimana kalau misalnya efeknya kalau misalnya kita pakai NVIDIA Reflex on boost ataupun kita nggak pakai NVIDIA Reflex-nya atau kita matikan reflex-nya. Nah, untuk merasakan NVIDIA Reflex pun kalian nggak harus mempunyai monitor yang support dengan latency analyzer ataupun mouse yang kompatibel dengan NVIDIA Reflex yang memang dari NVIDIA-nya menyarankan kalau kalian harus menggunakan mouse yang kompatibel dengan fitur mereka. Tapi kalau misalnya kalian punya mouse yang biasa pun juga tetap bisa kalian pakai fiturnya. Monitornya pun juga begitu. Kalau misalnya kan nggak punya monitor, kalian cuma punya monitor yang biasa tanpa support dengan NVIDIA Reflex, itu tetap bisa digunakan fiturnya. Asalkan kalian harus menggunakan NVIDIA GeForce series 900 series itu minimal, sampai yang paling baru di NVIDIA GeForce RTX 30 series. Nah, sekarang kita akan bacakan ya pengujian kita secara off-screen dan kita akan bandingkan side by side gimana rasanya kalau misalnya kita nyalakan, matikan, dan berbagai macam settingan. Untuk yang pertama, kita di resolusi 1080p dengan grafik setting preset Epic. Kemudian untuk facingnya kita off-kan. Bisa kalian lihat di layar kalian itu. Kita bagi menjadi 3. Jadi ada reflect off, reflect on, dan reflect on plus boost dari gamenya. Dan kalian lihat sendiri bahwa ketika kalian nyalakan reflect dan plus boost dari settingan gamenya itu mendapatkan hasil click to display lebih rendah dibandingkan dengan yang tanpa reflect. Lanjut di skenario berikutnya dengan resolusi yang sama, presetnya masih sama dengan preset Epic, kemudian facingnya kita cap di 60 fps. Bisa kalian lihat di layar kalian itu di performance overlay dari reflect off, reflect on sampai dengan reflect on plus boost. Hasilnya masih tetap sama, bahwa ketika kita nyalakan reflect dan boostnya kita nyalakan juga, akhirnya mendapatkan latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tanpa NVIDIA Reflex. Lanjut di skenario berikutnya, di resolusi yang sama juga di 1080p, dengan settingan grafik itu di low, jadi kita mepetin ke kiri semua, kemudian facingnya kita matikan, dan ini kelihatan ya, nggak berasa ya, jadi dari reflex off, reflex on, sampai dengan reflex on plus boost. Ini nggak ada bedanya sama sekali latensinya. Ya, memang karena ketika kalian setting game ya di mentok rata kiri, itu prosesor itu akan bekerja berbarengan dengan GPU. Jadi antara CPU dan GPU itu sinkronnya hampir berbarengan, yang akhirnya sistem latensi pada PC kalian ataupun sampai ke display itu latensinya rendah banget, yang menghasilkan atau mendapatkan refleks kita itu juga nggak seberapa pengaruh ya. Lalu kemudian kita melakukan pengujian juga dengan setting yang sama ya, jadi si resolusi 1080p, kemudian grafik setting kita setting ke low, tapi facingnya kita cap ke 60 fps, dan di sini kelihatan banget. Jadi di reflex off dan reflex on ini nggak kelihatan, tapi ketika kita nyalakan boostnya, itu latensi displaynya turun. Jadi kalau misalnya kalian pakai GPU yang lebih rendah dari kita, mungkin kalian pakai GeForce 900 series, kemudian nggak bisa main Fortnite dengan baik, ya mungkin ini sangat membantu sekali buat kalian ya untuk menyalakan NVIDIA Reflex. Kita juga sedikit melakukan pengujian kalau misalnya kita nggak pakai mouse yang disupport sama NVIDIA Reflex. Contoh, di waktu pengujian kita menggunakan SteelSeries Rival 3, ini ada di listnya bahwa ini adalah mouse yang kompatibel dengan NVIDIA Reflex ya, dan ini sangat membantu sekali untuk menurunkan click to display latensi kalian ya. Dan kita nyoba kalau misalnya kita nggak pakai ini, kita makainya ini Rexus DASA 2R
Nah, ini nggak ada di listnya si NVIDIA bahwa ini adalah yang kompatibel dengan NVIDIA Reflex. Dan hasilnya, ini kita pengujiannya menggunakan masih sama game Fortnite dengan resolusi 1080p, settingan grafiknya kita rata kanan atau epic, dan facingnya kita off-kan. Ini dengan settingan reflect off, kalian bisa lihat di layar kalian untuk performance overlay-nya. Ini hampir nggak kelihatan bedanya, tapi yang menggunakan SteelSeries Rival 3 itu mempunyai click to display latency memang lebih rendah dibandingkan dengan yang Rexus Daxa. Ini masih reflect off. Dan ini yang settingan reflect on plus boost. Ya, bisa kalian lihat hampir nggak ada bedanya. Ya, Rival 3 dengan Rexus Daxa Airmos. Jadi meskipun kalian nggak pakai mouse yang nggak disupport atau yang nggak kompatibel dengan NVIDIA Reflex, itu masih tetap bisa membantu untuk membuat kalian bermain lebih bagus lagi. Dilihat dari hasil pengujian tadi, akhirnya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama itu adalah NVIDIA Reflex Low Latency Mode ini berfungsi dengan sangat baik ya. Jadi waktu pengujian tadi, waktu kita nyalakan, itu benar-benar bisa memangkas latensi dengan cukup lumayan banyak. Dan yang kedua, NVIDIA Reflex Mode ini akan berfungsi maksimal kalau misalnya kalian memainkan game-game yang GPU bound. Ya, terlihat jelas tadi perbedaannya ketika kita setting rata kiri dengan setting rata kanan. Itu yang di setting rata kiri, reflex modenya ini kurang maksimal ya untuk memangkas sistem latensi. Ya jelas ya, ketika kita setting rata kiri, antara CPU dan GPU itu kerjanya sinkron banget. Jadi akhirnya menimbulkan latensi yang sangat rendah. Sedangkan kalau misalnya kalian bermain game dengan grafik yang memanjakan mata kalian, akhirnya latensi itu menjadi sangat gede. Dan di sini reflex mode berfungsi dengan sangat maksimal. Untuk yang ketiga, kalau kalian mau pakai reflex ya, mau pakai NVIDIA Reflex low latency mode ini, kalian nggak harus pakai monitor yang ada G-Sync-nya ataupun mouse yang disupport sama NVIDIA Reflex. Kalian bisa pakai monitor yang kalian punya ataupun bisa pakai mouse yang sudah terlanjur kalian beli. Tapi diingat ya, NVIDIA Reflex Mode ini hanya bisa kalian pakai kalau misalnya kalian menggunakan GeForce GTX D900 series itu minimal. Dan yang paling atas, itu yang di paling terbaru adalah di GeForce RTX 30 series. Dan dengan GeForce RTX 3060 ini, yang notabene ini adalah adik paling bawah dari generasi RTX, kalian masih tetap bisa memainkan game dengan tampilan yang cantik dan juga respon yang maksimal. Sekian video review NVIDIA Reflex dari kami, tim Axe. Terima kasih kepada NVIDIA dan juga Zota Gaming yang telah mensponsori video kali ini. Buat kalian yang suka baca artikel dan juga baca news, jangan lupa mampir di website kita di axe.co.id. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa follow Instagram kita di @arxedimedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai NVIDIA Reflex. Share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe. Salim Mukhtar, ciao.